Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Puji Tuhan, kita selalu diberkati. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai di pertemuan kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Di kelas 10 ini, Ibu akan mengampu mata pelajaran akuntansi dasar. Nama Ibu, Helena Sutrisnowati. Dalam mata pelajaran akuntansi dasar, dalam satu tahun, ada 11 KD yang akan dibagi menjadi 2 semester gasal dan semester genap. Di semester gasal ini akan kita pelajari 6 KD. KD yang pertama adalah memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. KD yang kedua, memahami jenis-jenis profesi akuntansi. KD yang ketiga, memahami jenis dan bentuk badan usaha. KD yang keempat, memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. KD yang kelima, memahami tahap siklus akuntansi. Dan KD yang keenam adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas di KD yang pertama, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sekarang yang pertama adalah tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan. Nah, dalam akuntansi tadi ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pencatatan. Dalam kegiatan pencatatan, kita akan mencatat semua data transaksi keuangan yang ada dalam perusahaan secara periodik dalam buku jurnal. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah penggolongan. Dalam kegiatan penggolongan, kita akan menggolongkan akun-akun yang ada dalam jurnal ke dalam buku besar, yang sering disebut dengan memposting. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah peringkasan. Di kegiatan peringkasan ini, di akhir periode dalam buku besar, kita akan meringkas atau mengumpulkan saldo-saldo yang ada dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pelaporan. Dalam kegiatan pelaporan ini, kita akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi yang pertama adalah menyediakan informasi keuangan yang handal dan bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi. Tujuan yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan-perubahan yang ada pada sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Tujuan yang ketiga, memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunanya dalam mengetahui tentang laba yang diperoleh. Kemudian kita akan membahas tentang peran akuntansi dalam dunia usaha. Dalam kegiatan akuntansi tadi, kita akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Ketiga laporan tersebut akan digunakan oleh seorang manajer dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan itu akan dikembangkan atau tidak. Kemudian kita akan membahas tentang pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Pihak yang pertama adalah manajer. Manajer membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan
apakah perusahaan itu akan dikembangkan atau tidak. Kemudian pihak yang kedua adalah investor. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan apakah akan menanamkan modal atau tidak. Jika dalam laporan keuangan perusahaan tersebut mendapatkan laba yang besar, otomatis investor akan menanamkan modalnya. Pihak yang ketiga adalah kreditur. Kreditur memerlukan laporan keuangan untuk menentukan pinjaman. Jika dalam laporan keuangan tersebut perusahaan mendapatkan laba yang besar, otomatis kreditur tidak segan-segannya memberikan pinjaman. Dan sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka kreditur tidak akan memberikan pinjaman. Pihak yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan besar kecilnya pajak. Jika perusahaan itu memperoleh laba yang besar, otomatis pajak yang akan dikenakan adalah besar. Dan sebaliknya. Pihak yang kelima adalah karyawan. Karyawan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui atau menuntut tentang kenaikan gaji. Jika perusahaan tersebut mendapatkan laba yang besar, maka karyawan akan mengajukan tuntutan kenaikan gaji. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka karyawan akan berpikir lagi, apakah akan tetap bekerja di situ atau tidak. Nah, dalam pertemuan kali ini tadi, kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian tujuan akuntansi, peran akuntansi dalam dunia usaha, dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, silakan anak-anak nanti meringkas dari video yang sudah dilihat, diringkas materi-materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Pertemuan kali ini Ibu tutup.